تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di malam Ahad senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yahsyurullahu qauman wa wujuhuhum kal kawakib. Fataqulu lahumul malaikatu ma a'malukum fayaquluna kunna iza sami'nal azana kumna ila taharati wal wudu'i wala nastaghil bi ghairihi." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak apabila hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan satu kaum, wa wujuhuhum kal kawakib, dan wajah mereka itu kal kawakib sebagai bagaikan rembintang. Jadi kelap kelip nyalah mukanya. Fataqulu lahumul malaikatu ma a'malukum. Kemudian malaikat bertanya kepada orang yang wajahnya itu memancarkan, mengeluarkan sinar kal kawakib seperti rembintang. Jadi saudara kalau melihat bintang telap telip banyak, nah itu nyalah mukanya. Nah, melihat kejadian itu, melihat ada sebagian kaum yang wajahnya memancarkan, mengeluarkan cahaya bagaikan rembintang, para malaikat itu bertanya, ma a'malukum, apa yang lu lakuin? Apa yang kamu kerjakan saat masih hidup di dunia sampai wajahmu itu mengeluarkan cahaya? Padahal pada saat itu di hari kiamat gelap gulita. Tapi orang ini wajahnya bisa memantulkan apa? Cahaya. Nah, fayaquluna, maka mereka menjawab, kunna iza sami'nal azana kumna ilal taharati wal wudu'i wala nastaghilu bi ghairi. Kata mereka yang wajahnya memantulkan sinar bagaikan rembintang, kunna iza sami'nal azan, kami ini kalau ngedengar suara azan, kumna ila tahara wal wudu, kami buru-buru bebersih, kami buru-buru ngambil air wudu. Wala nastaghilu bi ghairi,
dan kami tidak menyibukkan diri dengan yang lainnya. Pokoknya asal dengar suara azan, orang ini buru-buru apa? Buru-buru wudu, buru-buru ngambil air wudu. Nah, setelah ngambil wudu, dia kemana? Dia ke masjid, atau dia ke musola, atau dia ke langgar untuk melaksanakan sholat jamaah. Nih. Jadi orang yang ketika mendengar suara azan, dia tinggalkan segala kesibukan duniawinya, kemudian dia ngambil wudu, selesai wudu, rapi-rapi dia berangkat ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat jamaah. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat wajahnya akan memantulkan cahaya bagaikan rembintang. Lalu bagaimana? Orang yang masih maghrib, masih sibuk ngadain reses, ngadain macam-macam. Gimana kira-kira itu? Tahu udah maghrib, masih ngumpulin masak. Padahal azan udah berkomandang. Ia mau azan zuhur kah, mau azan asar kah, dan azan-azan salat yang lainnya. Artinya bagaimana? Ketika kita menginginkan kelak di hari kiamat yang pada saat itu cuaca suasana gelap gulita dan kita menginginkan agar wajah kita ini bisa memantulkan cahaya bagaikan rembintang, maka ketika kita mendengar suara azan, tinggalkan semua kesibukan dunia, ngambil air apa? Wudu. Berangkat untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan alhamdulillah, setiap maghrib, setiap isya dan subuh di musolah Zadus Sabab ini, alhamdulillah jamaahnya nggak pernah banyak. Wa qauman wa wujuhuhum kal qamar. Ada lagi satu kaum kelak di hari kiamat, wujuhuhum kal qamar. Bukan hanya memantulkan wajah cahayanya bukan hanya mantul dari wajahnya bagaikan rembintang, kal qamari, tapi bagaikan purnama. Artinya lebih apa lagi? Lebih terang lagi. Fayuqalu lahum ma a'malukum. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, apa yang kamu amalin? Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu lakonin sampai wajah kamu itu terangnya bagaikan bulan purnama? Fayaquluna kunna natawaddu qoblal azan. Kata mereka, kami itu berwudunya, ngambil air wudunya qoblal azan, sebelum azan berkoman. Kalau yang tadi apa? Kalau yang tadi mah pas makanya wajahnya apa? Bagaikan bintang, kelap-kelip. Kalau yang ini mah bagaikan purnama, bagaikan bulan di tanggal 14, terang benderang wajahnya. Oh, ternyata yang mereka lakukan saat hidup di dunia, kata mereka, kunna natawaddau qoblal azan. Kami ngambil wudu, ngambil air sembayangnya sebelum mendengar suara apa? Suara azan. Belum lagi azan berkomandang, dia sudah mempersiapkan dirinya, dia sudah ngambil air wudu untuk melaksanakan sholat jamaah. Mereka inilah kelak di hari kiamat wajahnya bagaikan purnam, terang benderang. Nah, kita nggak tahu dah nih, dari sekian banyak jamaah nih yang ada, apa ada yang kelap-kelip doang, apa ada yang bagaikan purnama, atau barangkali ada yang gelap gul. Wah, ini yang parah nih, yang gelap gulita nih. Wa qauman wa wujuhuhum kasyamsi. Naik lagi derajatnya. Ada lagi satu kaum kelak di hari kiamat, pancaran sinar wajahnya itu kasyamsi, seperti matahari. Bulan barangkali kita anggap sudah indah di malam purnama, udah kita anggap sudah terang, ternyata ada lagi wajah satu kaum yang wajahnya, pantulan sinar wajahnya itu bukan hanya sekedar bagai purnama, tapi sebagai sinar matahari, saking terangnya.
Lalu malaikat pun bertanya, ma'amalukum, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan sampai pancaran sinar wajahmu itu bagaikan matahari? Kunna nasma'un nida fil masjid. Allah berikan cahaya kepada wajah saya ini bagaikan sinar matahari karena kami nasma'un nida fil masjid. Kami mendengar azannya, kami udah ada di masjid. Tuh, bisa dibayangin gitu. Bisa dibandingkan, Kak. Kelap-kelip. Mukanya kelap ke. Kalau itu mah pas azan baru wudu. Baru wudu tuh, pas azan. Nah, kemudian ada lagi, dia dengar azannya, lihat dia berwudunya sebelum azan. Kelak di hari kiamat wajahnya bagai purnam. Ada lagi yang lebih terang lagi bagaikan matahari. Kalau yang ini mah, lihat, dengar azannya dia udah di mana? Udah ada di masjid, udah ada di musola untuk melaksanakan sholat jam. Artinya bagaimana? Belum masuk waktu dia udah nyampe kemana? Ke masjid. Belum masuk waktu dia udah ngambil wudu. Nih, tinggal pilih jamaah dah. Mau yang mana ini? Kelap-kelip, bagaikan purnama, atau lebih terang dari itu bagaikan matahari. Nah, yang lebih parah lagi, dari umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaruna min kuburihim ala suratil hanazir. Kata Nabi, kelak ada umatku yang dibangkitkan dari alam kubur ala suratil hanazir, mukanya muka dia, badannya badan babi. Bayangkan. Badannya badan apa? Mukanya muka kekenalan gak kira-kira? Mungkin kalau mukanya muka babi, badannya badan orang, kita masih tanda tanya, ini siapa ya? Kalau ini mah badannya badan babi, mukanya muka kekenalan gak kira-kira? Hah? Ustaz, ya Allah ya Robi, ini ternyata elu ya. Badannya badan babi, mukanya muka orang. Lalu siapa mereka ini? Alladzi yatahawanuna bis shalawatil khamsa. Mereka yang kelak dibangkitkan dari alam kubur, kumpul di padang mahsyar, mukanya muka orang, badannya badan babi, adalah mereka yang saat hidup di dunia ini yatahawanuna bis shalawatil khamsa, lalai ngediriin sholat yang 5 waktu. Dunia aja yang dikira. Nah, sekarang nih Pak RT udah ngelirik-lirik dikit ini, takut kesinggung Pak RT ini. Enggak Pak RT, malam ini kita nggak ada singgung-singgungan, santai aja Pak RT. Nah, Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat ini Saudara. Belum terlambat buat kita untuk menjadikan wajah kita kelak di hari kiamat mau yang model bagaimana cahayanya. Mau kelap-kelip bagaikan rembintang, mau terang bagaikan purnama, atau lebih terang lagi bagaikan matahari. Tinggal kita yang menentukan mau yang mana ini. Atau kita mau pilih yang lebih bagus. Badan babi, muka kalau itu silakan dah. Lakukan maksiat, tinggalin sholat. Entar kita kenalin mukanya di sono dah. Masya Allah, ternyata ini Mas, di dunia keren amat ini orang dulu ya. Necis dandanannya. Ternyata pas kita ketemu di padang mahsyar, kita ketemu di akhirat, Masya Allah, ternyata elu ini ya. Badannya badan apa? Badannya badan babi, mukanya muka kekenalan nanti itu semuanya. Si A, si B, si C. Kalau sekarang bisa. Saat di dunia kita bisa nutup-nutupin. Dan kita sendiri bisa nutupin diri kita. Ketika teman kita, saudara kita, barangkali istri kita nanya sama kita, bang udah sholat apa belum? Udah, barangkali istri kita percaya. Kita ngaku udah Teman kita nanya, bang abang udah sholat zuhur? Udah, barangkali teman kita juga percaya. Tapi nanti
Nanti di akhirat kelihatan, oh lu yang dulu ngaku udah sholat, ternyata lu model lu begini lu. Badan lu badan apa? Badan lu badan babi, mukanya muka lu ini. Oh ternyata lu di dunia cuman apa? Ngaku sholat doang tapi lu nggak kerjain nih. Allah kasih bukti buat lu. Nah, artinya kita tinggal apa? Tinggal milih mau yang mana. Makanya pesen ini sama Edi, bukan sama PRT, sama Edi. Jangan sibuk mulu sama urusan dunia, nggak bakal dibawa mati. Dunia mah ini cuman bilangin doang nih. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, dunia kagak bakal nuntun kita masuk ke surga, enggak. Saudara misalnya kenal siapa kayak sama pejabat, kayak sama ketua DPRD, kayak sama siapa, kayak belum tentu itu dia nuntun kita itu. Saat nanti di akhirat belum tentu. Paling dia bisa di dunia ngajakin kita reses. Tahu reses tuh? Ngumpulin masyarakat apa? Karena ada kepentingannya untuk 2024. Yang bisa nuntun kita apa? Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, perbuatan baik kita, itulah yang akan bisa menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana? Jangan terlalu sibuk diri kita ini pada urusan dunia, yang kita bisa melupakan kehidupan akhir. Padahal kehidupan akhirat kita adalah kehidupan yang abad. Allah hanya menyediakan 2 tempat, kalau kagak surga ya neraka, tinggal pilih. Dan saat milihnya itu adalah sekarang, pada saat kita hidup di dunia. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.